Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-darain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wa bihi ilaihi qala haddatsana wa bis sahihaini an Abi Mas'udil Ansari qala. Dan di dalam Sahihain, dua kitab sahih, yaitu Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim, dari Abi Mas'ud Al-Ansari, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatani min suratil Baqarati, dua ayat dari surat Al-Baqarah, man qara'aha fi lailatin kafatahu, barang siapa yang membacanya di malam hari, maka akan mencukupkannya. Maknahu kafatahu, arti mencukupkannya, min kulli ma yahdaru, dari segala sesuatu yang ia takutkan, min kulli hammatin wa syaitanin, dari segala binatang-binatang yang mengganggu dan dari segala gangguan setan. Fala yaqrubuhu fi tilkal lailati, maka tiada ia akan mendekat kepadanya di malam itu. Wakila, pendapat yang lain mengatakan, kafatahu min qiyamil laili, maka akan mencukupkannya dari sholat malam. Dua ayat tersebut adalah dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yaitu amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka ulama berkata, az-zulumatu salasatun wa likulli wahidatin sirajun. Kegelapan itu ada tiga, dan setiap satu kegelapan itu memiliki cahaya. Yang pertama, faddunubu zulmatun wasirajuhat taubatu, dosa itu adalah kegelapan, maka penerangnya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal qabru zulmatun wasirajuhas sadaqah, kubur itu adalah kegelapan dan penerangnya adalah
adalah sedekah. Yang ketiga, wal akhiratu zulmatun wasirajuhal a'malus shalihah. Akhirat itu adalah kegelapan dan penerangnya adalah amal-amal yang soleh. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, kalau beliau diceritakan tentang neraka nggak nangis, diceritakan tentang sirat nggak nangis, diceritakan tentang mahsyar nggak nangis, tapi ketika diceritakan tentang kubur beliau menangis. Dan beliau berkata, kalau di akhirat, di sirat, di mizan, di mahsyar ada Rasulullah, tapi kalau di kubur aku seorang diri. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW berpesan kepada kita, di akhirat nanti cari aku di 3 tempat, kata Nabi, pasti engkau akan mendapatkan aku di sana. Yang pertama, cari aku di mizan, pasti aku ada di situ. Yang kedua, jika kau tidak temukan aku di mizan, cari aku di sirat, pasti aku ada di situ. Yang ketiga, jika engkau tidak menemukan aku di sirat, maka pasti aku ada di telaga Kautsar, di haud milik Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Sayyidina Utsman kalau diceritain tentang kubur menangis sejadi-jadinya. Dan beliau mengingat sebuah riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau meriwayatkan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kubur itu adalah babak penentuan dari selamat atau tidaknya seseorang. Apabila dikubur dia sudah mendapatkan keselamatan, maka pada pos berikutnya dia akan mendapatkan keringanan. Tetapi ketika dikubur itu dia sudah mendapatkan siksaan, maka di pos berikutnya dia akan merasakan semakin berat. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Jadi kubur itu babak penentuan. Kalau di situ dia selamat, kesononya aman. Tapi kalau dikubur dia sudah mendapatkan siksaan, maka kesononya semakin berat. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna nura idza dakhala al-qalba in syaraha lahu sadru wan fasaha. Nur itu apabila telah masuk ke dalam hati seseorang, maka nur itu akan membuat hati itu menjadi lapang, hati itu menjadi luas, hati itu menjadi tenteram. Apa yang dimaksud dengan nur di sini? An-nur, nurul ilmi, nurul yaqin, nurul ma'rifah. Yang pertama adalah cahaya ilmu yang disebut dengan ilmul yaqin. Yang kedua adalah nurul yaqin yang disebut dengan ainul yaqin. Yang ketiga adalah nurul ma'rifah yang disebut dengan haqqul yaqin. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ilmul yaqin artinya nurul ilmi, cahaya keilmuan yang masuk ke dalam hati seseorang. Setelah itu adalah nurul yakin yang disebut dengan ainul yakin, keyakinan yang mendalam di hati seorang manusia. Yang ketiga nurul ma'rifah yang disebut dengan haqqul yakin, yang hati itu sudah terisi dengan pengetahuan, terisi dengan keyakinan, terisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dikatakan, fahal lidzalika min alamatin, apakah hal itu ada tandanya? Orang yang ada di dalam hatinya nurul ilmi, nurul yakin, nurul ma'rifah. Kata Nabi, na'am, ada tandanya. Yang pertama, at-tajafi andaril gurur. Dia mawas diri untuk tidak tertipu dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua, wal inabah ila daril khulud. Dia selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi negeri yang kekal. Yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli. Mempersiapkan bekal sebelum datang kematian. Jadi kalau orang yang baik itu pasti dia kembali kepada Allah setelah kematian. Namun orang yang terbaik itu adalah dia sudah kembali kepada Allah sebelum datang kepadanya kematian. Empat 54